Tentang Vincentius, Pierkos, seorang sejarawan, memberi gelar Legrangsang du Grand Siècle atau Santo Agung di abad yang agung. Gereja Katolik menyebutnya sebagai Bapa kaum Papa dan mengangkatnya sebagai pelindung karya amal kasih. Lalu, siapakah dia Vincentius ini? Vincentius lahir 24 April 1581 di desa Puy, wilayah Gascony, Kerajaan Prancis. Ia adalah anak nomor 3 dari 6 bersaudara, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Orang tuanya, Jean de Paul dan Bertrand de Mora, adalah petani biasa yang tidak terlalu miskin, namun tak terlalu berkecukupan pula. Dari kecil bakatnya untuk membaca dan menulis sudah nampak menonjol. Karena itu pada usianya yang ke-15, ayahnya menyekolahkan Vincentius ilmu sosial ke Dax. Ia tinggal di sebuah asrama yang dikelola para imam Fransiskan. Di Dax, ia juga bekerja dengan menjadi pengasuh anak-anak keluarga Monsieur de Comé. Mulai saat itu, keluarga Monsieur de Comé menjadi pendukung Vincentius dalam banyak usahanya, antara lain dengan menuntun Vincentius ke jenjang imamat. Dengan menjual 2 ekor sapi, sang ayah mengirim Vincentius untuk sekolah lanjut pada bidang teologi di Toulouse yang diselesaikannya tahun 1604 dengan gelar BA. Pada tanggal 23 September 1600, ia ditahbiskan menjadi imam. Mulai dari sini muncul semacam kejanggalan. Ia ditahbiskan dalam usia 19, usia yang belum memenuhi syarat Konsili Trente, yakni 24 tahun. Itu dimungkinkan karena pada masa itu aturan-aturan Konsili Trente memang diberlakukan agak terlambat di wilayah Prancis, bahkan baru dipublikasikan setelah tahun 1615. Akan tetapi upaya Vincentius untuk ditahbiskan di usia muda layaklah dipertanyakan. Paruh pertama dari periode ini, yakni tahun 1600 sampai dengan 1610, bisa dikatakan sebagai masa di mana Vincentius sendirilah yang merancang hidupnya. Tahun 1600, memang Vincentius ditahbiskan menjadi imam. Namun sebenarnya pelayanan imamat bukan hal pertama yang ia kejar, melainkan kesejahteraan pribadi dan keluarganya. Itu tercermin dari surat yang ia tulis pada ibunya pada tahun 1610, yang berisi semacam pengakuan bahwa ia gagal membantu ekonomi ibunya. Begini bunyi suratnya: "Saya senang mendengar berita yang baik tentang dirimu. Saat ini saya masih mengalami kegagalan dalam pelayanan ini. Saya masih berusaha supaya Allah memberkati usaha saya untuk bekerja dan mendapatkan uang untuk menikmati masa-masa pensiun bersamamu." Dari garis sejarahnya nampak perjuangannya yang gagal untuk bertugas di paroki Thiel, Keuskupan Dax. Alih-alih mendapatkan dana warisan dari seorang ibu di Toulouse, ia malah ditawan bajak laut barbar dan dibawa ke Tunisia selama 2 tahun. Ia mengalami krisis iman yang sangat hebat, sampai harus menyelipkan doa syahadat dalam kantongnya kemanapun ia pergi. Ia mengalami difitnah, dituduh mencuri uang teman kosnya. Ia hampir dijadikan kapelan Ratu Marguerite de Valois, istri pertama Raja Henry IV pada tahun 1610, dan kesempatan itu lepas dari genggamannya. Paruh waktu kedua dari periode ini, yakni tahun 1610 sampai dengan 1617, adalah masa tersendiri, merupakan periode pertobatan Vincentius. Periode ini menjadi semacam transisi atau pergeseran paradigma Vincentius. Ia berhenti mencari sendiri panggilannya dan mulai melibatkan Tuhan. Ia perlahan meninggalkan ambisinya dan mulai banyak mempertimbangkan kehendak Tuhan. Mulai tahun 1613 ia ditugaskan di paroki Clichy,
dan pada tahun 1614 ia mulai menjadi kaplan keluarga Philip Emmanuel Gondi, suami dari Marguerite de Sille yang kemudian dikenal dengan Madame de Gondi, keluarga yang menjadi tuan tanah di wilayah Ghana. Pada saat itulah Vincentius banyak berjumpa dengan orang miskin di pedesaan-pedesaan di wilayah kekuasaan keluarga Gondi. Setelah 17 tahun imamat, Vincentius mengalami 2 pengalaman monumental yang menyentak kesadarannya dan kemudian menentukan arah hidupnya sebagai imam masa berikutnya. Pertama, pengalaman di Folleville, 25 Januari 1617. Kisahnya, suatu hari ia melayani sakramen tobat bagi seorang penduduk desa yang terkenal sebagai orang baik. Orang ini kemudian menceritakan rasa syukurnya kepada Nyonya Gondi bahwa dosa-dosa beratnya telah diampuni. Nyonya Gondi kemudian berpikir, kalau orang yang dianggap sangat baik di kampungnya saja menyimpan dosa berat, bagaimana dengan kebanyakan orang? Mulailah Nyonya Gondi dan Vincentius mengumpulkan warga desa untuk melakukan penerimaan sakramen tobat massal. Hal itu dilakukan pada tanggal 25 Januari 1617 di hari raya pertobatan Santo Paulus. Sungguh tak terduga, begitu banyak umat hadir dan mengaku dosa serta menyatakan tobatnya. Peristiwa ini kelak akan menjadi sumber inspirasi dilakukannya misi umat yang kemudian melahirkan kongregasi misi. Peristiwa Folleville memberi sudut pandang tersendiri, seolah mengatakan bahwa manusia membutuhkan Allah. Pengalaman kedua adalah pengalaman di Zadiong-le-Dombe yang terjadi pada bulan Agustus tahun yang sama. Ketika ia sedang di sakristi untuk menyiapkan misa, seseorang menceritakan kepadanya bahwa ada satu keluarga miskin yang hampir seluruh anggota keluarganya sakit berat. Di dalam misa, Vincentius menceritakan hal itu dan memotivasi umat untuk membantu. Di luar dugaan pula, banyak orang tergerak hatinya untuk datang dengan membawa bahan-bahan makanan bagi keluarga malang tersebut. Vincentius berpikir bahwa makanan ini akan segera membusuk. Prihatin akan tumpukan bahan makanan itu, Vincentius menyarankan warga untuk mengorganisir bantuan agar cukup, tidak mubazir dan berkelanjutan. Dari sanalah kelak akan terbangun cara Vincentius mendirikan kelompok-kelompok pemerhati kaum miskin yang juga kelak akan menjadi dasar ia mendirikan kelompok ibu-ibu cinta kasih atau AIC. Peristiwa Zadiong-le-Dombe menegaskan sisi yang lain, yakni pemahaman bahwa Allah membutuhkan manusia. Dua pengalaman tersebut sungguh berpengaruh pada cara berpikir Vincentius. Ia tak lagi mengarahkan pikirannya pada dirinya sendiri, melainkan mulai fokus pada orang lain dan merancang masa depan karyanya dengan mempertimbangkan rencana Tuhan. Itulah pertobatan Vincentius, bukan dari orang jahat menjadi orang baik, tetapi dari orang yang mencari dirinya sendiri menjadi orang yang mencari Tuhan. Setelah pertobatannya ini, Vincentius semakin matang dalam bimbingan tokoh-tokoh penting pada masa itu, yakni Pierre de Broglie, uskup terkemuka di Prancis saat itu, dan Francis de Sales, seorang uskup dan pujangga gereja. Semenjak tahun pertobatannya, Vincentius juga menjadi sangat produktif. Pada tahun 1617, ia mendirikan kelompok ibu-ibu cinta kasih atau AIC, para ibu berada yang membaktikan hidupnya bagi kaum miskin. Bangunan masa depan karyanya menjadi makin jelas lagi pada tahun 1625 ketika ia mendirikan kongregasi misi atau CM
sebuah kongregasi yang didirikan untuk melayani misi umat kaum miskin pedesaan. Melihat betapa memprihatinkannya pengetahuan dan cara hidup para imam, ia menyelenggarakan retret-retret dan pertemuan rutin pembinaan imam yang terkenal sebagai konferensi hari Selasa. 10 tahun pertama dari periode ini, peran Vincentius sangat menanjak. 10 tahun kedua, Vincentius menjadi tokoh paling berwibawa di Perancis dengan menjadi anggota Dewan Hati Nurani Kerajaan Perancis, sekaligus menjadi tokoh paling berwibawa di gereja Perancis. Ia mengendalikan kongregasi misi dan mulai mengirimkan banyak misionarisnya ke luar negeri, bahkan ke tempat-tempat misi yang sangat berat, seperti misalnya ke Madagaskar di wilayah Afrika. Pada periode ini pula, lebih tepatnya tahun 1633, bersama Luisa de Marillac, ia mendirikan kongregasi Suster Putri Kasih atau PK. Pelayanan orang miskin menjadi makin maksimal. Ia membuka rumah sakit, memelihara bayi dan anak-anak terlantar, menampung anak-anak perempuan gelandangan. Simpati yang sangat besar atas karya Vincentius dan Luisa datang dari Ratu Anne dari Austria, yang kemudian mendonasikan mahkota ratu dan perhiasan mutiaranya untuk membiayai karya pelayanan Vincentius dan Luisa bagi kaum miskin. Ada saat Vincentius A. Paulo membawa Luisa de Marillac dan para putri kasih pertama kepada Ratu Anne dari Austria. Dalam bimbingan Santo Vincentius, para putri kasih yang didirikannya semakin banyak menolong orang miskin. Kardinal Richelieu pun dengan penuh simpati memenuhi kebutuhan Vincentius untuk membangun seminari dan rumah misinya. Dan itu dibangun di kampung halaman Kardinal Richelieu sendiri. Dalam saat menjelang ajalnya, Louis ke-13 masih menunjukkan keinginannya untuk mendukung Vincentius dengan berkata, "Oh Romo Vincentius, seandainya saya diizinkan hidup sehat lagi, saya tak pernah akan menunjuk seorang uskup pun tanpa menghabiskan dulu 3 tahun bersama Romo Vincentius." Berbicara tentang peran Vincentius sebagai anggota Dewan Hati Nurani, janda Louis, yakni Anne dari Austria, mengangkat Vincentius menjadi anggota Dewan Pertimbangan atau Dewan Hati Nurani Kerajaan. Vincentius menjalani tugas panggilan tersebut dengan rendah hati dan sepenuhnya ia arahkan demi kepentingan gereja, terutama bagi umat miskin. Sebagaimana ia menghidupi ayat ini, Evangelisare pauperibus misitne, ia telah mengutus aku untuk mewartakan kabar gembira kepada orang miskin. Setelah 1653 itu, Vincentius masih tetap dihormati dari kedudukan dan pengaruhnya. Akan tetapi hidupnya benar-benar memasuki masa senja. Ia berusaha meninggalkan segala-galanya dalam keadaan rapi, sampai kemudian ia wafat pada tanggal 27 September 1660. Pada tanggal 13 Agustus 1729, ia dinyatakan sebagai beato oleh Paus Benediktus ke-13. Kanonisasinya berlangsung tak lebih dari 8 tahun kemudian, yakni 16 Juni 1737. Dalam upacara kanonisasi tersebut, Paus Benediktus ke-13 mendeklarasikan bahwa Santo Vincentius adalah Bapa pelindung lembaga-lembaga cinta kasih di Perancis. Santo Vincentius, doakan